Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gue Muhammad Ajis teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena gue sudah sekitar 40 hari nggak upload ya teman. Waduh, ya karena masalah cukup banyak aktivitas yang gue lakukan ya, seperti menonton YouTube, lalu menonton anime, lalu berolahraga dan lain-lain. Sebenarnya bisa sih gue nge-record di waktu gue nonton anime atau nonton YouTube, cuman mager. Waduh. Dan di video kali ini gue nggak akan main sebuah game seperti di video-video gue sebelumnya, tapi gue mau nyoba buat nge-review sebuah headset yang baru aja gue beli, karena gue mau ngasih tunjuk headset gue yang ini udah burik banget. Yang pertama, mic-nya pendek teman-teman. Headset gue ini mic-nya cuma segini doang, jadi kalau gue ngomong seenggaknya harus kayak gini. Kalau misalkan gue ngomong kayak gini itu suaranya lumayan jauh teman-teman. Jadi gue putuskan untuk mengganti headphone gue. Yang pertama karena mic, yang kedua karena emang udah umur 3 karena murah, dan yang keempat karena ini teman-teman. Nah, di bagian ear cup udah kerowak teman-teman, udah kerowak, ngelopek lah istilahnya, ngelupas. Atas dasar itu makanya gue mau ganti headset. Gue bingung sebenarnya mau beli headset apa di harga 200 ribuan tuh. Ada Rexus F30 sama F80 teman-teman. Tadi gue mau ngambil itu, cuman gue ngerasa kayak gimana ya, kayak misalkan headset tuh lebih baik buat audio nggak sih daripada gue beli headset buat gaming gitu, mau buat nyoba-nyobain juga. Dan setelah gue lihat headset yang pengen gue beli ini fiturnya lebih banyak teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi lah ya, gue kasih tahu headset apa yang gue beli nih teman. Ini adalah DJ80 by DBA Acoustic teman-teman. Ini di sini ada tulisan mana ya kamera gue. Ini soalnya nggak di mirror teman-teman, gue jadi pusing gitu. Ini DBA Acoustic teman. Dan mohon maaf kalau misalkan ngeblur ya, soalnya gue nge-record tuh pakai HP terus dipindah ke OBS. Jadi kamera HP-nya nggak bisa maksimal. Jadi mohon maaf kalau misalkan kualitasnya burik teman. Ya kita langsung ke unboxing. Dan ada apa aja sih sebenarnya di dalam paket pembelian DBA Acoustic DJ80 ini teman-teman. Wah, langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, untuk di bagian belakangnya mengulas fitur-fitur dari headset DBA Acoustic DJ80 ini. Yang pertama ada clear microphone untuk suara input yang lebih bagus. Yang kedua ada premium leader kulit sintetis agar nyaman untuk digunakan dalam jangka panjang. Yang ketiga ada detachable microphone. Lalu di bagian kanannya ada tulisan headband design untuk kepala yang cukup besar. Lalu ada swivel mechanism. Yang ketiga ada special driver design untuk memberikan kualitas suara yang optimal. Beralih ke bagian samping, di sini mengulas spesifikasi dari headphone DBA DJ80 ini. Yang pertama ada headphone driver berukuran 40 mm, lalu ada impedance 32 ohm, frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz, rating power ada di 30 mW, sensitivity-nya 110 decibel. Lalu ada plug type 3,5 mm jack, dan di sini ada warning untuk tidak menggunakan headset ini dengan ekstrim volume atau volume yang tinggi untuk penggunaan jangka panjang. Lalu di sampingnya ada 1 year limited warranty. Beralih ke bagian samping satunya, di sini terdapat fitur foldable design, yaitu fitur mechanism untuk mempermudah kita jika kita ingin bepergian dan membawa headset ini kemanapun. Yang kedua, ada adjustable headband yang berguna untuk mengadjust atau menyesuaikan headbandnya untuk menyesuaikan dengan kepala kita. Yang ketiga, ada premium leather pad, yang mana desain leather pad ini dimaksimumkan untuk kenyamanan dan noise cancellation. Untuk bagian atas hanya ada tulisan DJ80, dan untuk bagian depannya seperti ini penampakannya. Di dalam paket pembeliannya, kita akan mendapatkan satu buah unit mikrofon detachable, yaitu mikrofon yang dapat dilepas pasang dari headsetnya. Jadi, semisal mic-nya rusak, teman-teman tidak usah membeli headset lagi, tetapi teman-teman bisa membeli mic-nya saja. Kemudian, ada satu unit headset yang sudah dilapisi oleh bubble wrap, sehingga ini aman jika teman-teman berada di luar Pulau Jawa, mengingat pusat dari DBA ini ada di Jakarta dan di Bandung.
Yang terakhir, kita mendapatkan secari kertas yang berisi tentang informasi jika teman-teman ingin melakukan refund, yang mana di situ ada nomor WhatsApp, alamat email, dan juga service center dari DBA. Dan ini adalah penampakan dari headset DBA DJ80. Terdapat 3 leather pad pada bagian earpad dan juga headband. Di bagian kanan dan kiri headset hanya ada emboss logo DBA, sedangkan untuk di bagian kiri dari earpadnya hanya ada kabel yang berukuran 1,8 meter. Untuk bagian kanannya hanya ada slot untuk mikrofon detachable. Dan ini adalah salah satu fitur dari headset DBA DJ80, yaitu swivel mechanism. Dan ini juga adalah salah satu fitur dari headset DBA DJ80, yaitu folding mechanism yang mempermudah kita jika ingin membawa headset ini kemana saja. Seperti yang bisa teman-teman lihat, headset ini memiliki earpad dengan kulit sintetis yang sangat lembut, sehingga nyaman digunakan untuk teman-teman yang menggunakan headset ini dalam waktu yang lama. Untuk pemasangan mic-nya, teman-teman tidak usah khawatir jika mic ini terbalik, karena sudah ada penanda berupa gambar mikrofon yang menghadap keluar, serta ada juga penanda berupa bentuk tonjolan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi jika ini terbalik, si mikrofon ini tidak bisa terpasang. Jadi teman-teman pastikan dulu jika mic-nya ini terpasang dengan benar. Jika sudah, tinggal teman-teman kencangkan saja agar mikrofon dapat terdeteksi. Dan ini adalah hasil pengetesan suara dari yang gue lakukan, teman-teman. Sebelumnya gue mengetes suara ini lewat musik dari Peri Cintaku dan juga DJ Jedak Jeduk Jeger, teman-teman. Gue juga nggak tahu sih ini namanya Jedak Jeduk Jeger, tapi gue ngasal nyari ternyata ada gitu loh. Gue kira cuma ada Jedak Jeduk, ternyata ada Jedak Jeduk Jeger, teman-teman. Dan juga di sini gue mencoba headset ini untuk bermain game, teman-teman, yaitu Genshin Impact dan juga Valorant. Untuk Genshin Impact, di sini suaranya sudah enak banget, teman-teman, terutama di bagian bass saat Zhongli ngulti. Karena saat Zhongli ngulti ini bassnya lumayan besar, teman-teman. Dan headset ini menurut gua bassnya cukup baik. Untuk game Valorant sendiri, footstep dari musuh atau dari kawan itu sangat terdengar jelas, teman-teman. Tetapi karena di sini gua noob, jadi ya begitulah. Mohon maaf, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah suara dari mic headset DBA DJ80, teman-teman. Menurut teman-teman gimana kualitas dari suaranya? Kalau menurut gua pribadi sih suaranya tuh udah enak, teman-teman. Suaranya tuh nggak mendem, terus nggak jauh juga, karena fitur utama dari mic ini tuh bisa dilepas sama ini, teman, fleksibel. Jadi bisa di ubah arahnya seperti ini. Nah, gitu kira-kira, teman-teman. Jadi ini bisa menyesuaikan jarak ini ya, teman, jarak pipi ya dari sini ke sini, teman-teman. Jadi nggak terlalu dekat sama mulut dan nggak terlalu jauh juga. Ini gue nge-record menggunakan OBS Studio, teman-teman. Yang mana di sini gue masukin beberapa filter berupa noise suppression di minus 40 dB, terus ada noise gate tapi nggak gue ubah apa-apa, cuma gue tambahin doang. Sama ada kompresor, teman-teman. Kompresornya tuh output gainnya gue turunin dikit di minus 6 dB, teman-teman. Dan itu udah enak banget ya settingan kayak gitu. Kenapa gue pakai settingan gitu? Karena di tempat gue, teman-teman, ini gue pakai blower ya, nggak pakai kipas. Jadi noise-nya tuh banyak banget, teman-teman. Jadi ada suara aneh gitu kalau misalkan gue nggak pakai filter sama sekali, teman-teman. Dan kalau teman-teman sadar, itu dari video unboxing sampai experience gue selama gue pakai headset ini, itu gue ngerekam suaranya pakai si mic dari headset DBA DJ80 ini, teman-teman. Jadi gimana? Bagus banget tuh kan suaranya, mantap. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan headset ini, teman-teman. Pertama, gue bakal nyebutin kelebihannya dulu. Yang pertama, headset ini itu sangat fleksibel, teman-teman, karena memiliki swivel mechanism, yaitu headset ini bisa diputar sebanyak 90 derajat, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman capek, headsetnya tinggal dikalungin di leher teman-teman terus diputar, teman-teman. Yang kedua, headset ini bisa dilipat, jadi headset ini menghemat ruang buat teman-teman yang suka bepergian terus mau membawa headset ini. Yang ketiga, ada detachable mic, jadi kalau misalkan mic-nya rusak, teman-teman gak usah beli headset
headset lagi, tapi bisa cuman beli mic-nya aja. Dan misalkan teman-teman juga nggak mau pakai mic, misalkan cuman pengen dengerin lagu atau nonton film, mic-nya ini bisa dilepas biar nggak ganggu. Dan kelebihan selanjutnya adalah earpad-nya yang sangat lembut teman-teman. Menurut gua sih ini empuk banget ya, sangat lembut gitu ya. Di harga 200.000 ini enak banget. Lalu ada kekurangan dari headset ini. Yang pertama, headset ini tuh nggak terlalu menekan di kuping teman-teman. Jadi suara dari luar itu masih bisa masuk ya teman-teman, meskipun nggak terlalu banyak gitu yang masuk, tapi tetap aja ada suara dari luar yang masuk, jadi nggak terlalu kedap suara gitu headset ini. Yang kedua, kabel dari headset ini belum braided, jadi masih pakai karet biasa gini, jadi mungkin ini rentan putus ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pemakaiannya biasa aja, normal aja, kabel ini bakal awet. Yang ketiga, kalau misalkan kita dengerin lagu sambil pakai mikrofonnya, ada beberapa suara yang bakal masuk ke dalam mikrofon ya teman-teman, padahal mikrofonnya tuh lumayan jauh dari si earcupnya ini teman-teman. Dan itu gue nggak tahu kenapa ya, tapi gue lihat dari reviewer yang lain juga kayak gitu. Nah ini adalah salah satu contohnya. Nah kira-kira begitu teman-teman. Gimana, suaranya masuk bukan teman-teman? Ya walaupun nggak semuanya masuk gitu, tapi ada beberapa frekuensi yang masuk teman-teman. Di sini gue menggunakan volume di 60% teman-teman, dan itu masuk ya. Dan ini nggak cuma buat di OBS doang, tetapi kalau misalkan kita pakai kayak Discord atau WhatsApp gitu buat teleponan, yang penting si mikrofon ini kepake teman-teman, itu pasti masuk teman-teman suaranya. Tapi kalau dikecilin itu enggak sih. Kalau gue udah nyoba di volume sekitar 20 atau 30-an dan itu nggak masuk teman-teman. Jadi kira-kira begitu untuk kelebihan dan kekurangan dari headset ini. Nah jadi begitu teman-teman, review dari gua mengenai headset si DBE DJ80 ini teman-teman. Menurut kalian gimana? Tapi kalau misalkan suara mah itu udah tergantung kuping masing-masing ya teman-teman. Soalnya suara itu menurut gua nggak bisa kita memiliki patokan dari orang lain, karena setiap orang itu memiliki indera pendengaran yang berbeda teman-teman. Jadi misalkan di gua itu lumayan bagus, tapi ternyata di kalian wah apa nih, murah gitu kan ya. Jadi lebih baik kalau misalkan teman-teman tuh mencoba sendiri terus tahu gitu gimana rasanya. Kalau menurut gue sih ini udah oke banget, ditambah mic-nya bagus dan juga memiliki beberapa fitur yang sangat berguna teman-teman, baik itu dari mulai swivel atau mungkin dari ininya yang bisa dilipat gitu ya teman-teman. Intinya begitulah. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah headset ini worth it untuk dibeli di harga 200 ribuan teman-teman? Dan nanti gue bakal kasih tahu nota pembelian gue beli di Shopee teman-teman di harga segini. Itu gue beli pas 66 teman-teman, dan sekarang udah tanggal 27. Wih, berarti udah sekitar 21 hari teman-teman dari semenjak gue beli si headset ini. Dan mohon maaf ya kalau misalkan video ini terundur sangat lama teman-teman. Jadi begitu review singkat untuk headset DBE DJ80 ini teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman di channel ini, karena subscriber gue agak naik ya semenjak 2 tahun terakhir teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menonton. Yang belum makan jangan lupa makan, yang belum minum jangan lupa minum, dan yang lagi sakit jangan lupa minum obat. Selamat beraktivitas dan juga tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.